Selamat datang sahabat ruang sunyi. Kepada kamu, Capricorn, yang selama ini diam-diam menyimpan pertanyaan yang bahkan tak berani kau ucapkan keras-keras, ada sesuatu yang selama ini tertahan di dadamu, dan sekarang saatnya pintu itu terbuka tanpa kau duga. Energi besar sedang bergerak di balik sunyi, bukan kebetulan, melainkan penyelarasan antara napasmu, semesta, dan Yang Maha Kuasa. Ini adalah general reading, bukan peta mati. Ambil yang bergetar di relung hatimu, dan lepaskan yang tak terasa milikmu. Tarik napas, hembuskan perlahan, biarkan pikiran yang ribut mereda seperti air yang mulai jernih. Kamu tidak perlu memaksa mengerti. Cukup hadir, dan rasakan bagaimana ruang sunyi ini memelukmu tanpa syarat. Detak jantungmu adalah irama yang sama dengan denyut alam semesta. Dan sekarang, kita masuk ke dalam pesan yang telah lama menanti untuk kau dengar. Kartu pertama, Page of Swords. Kartu Page of Swords secara umum melambangkan rasa ingin tahu, kejernihan berpikir, dan pesan yang datang tiba-tiba melalui kata-kata. Namun bagi Capricorn yang dikenal berhati-hati dan sering terjebak dalam analisis berlebihan, kartu ini justru menjadi angin segar yang membawa ketenangan. Dalam konteks asmara, energi kartu ini menunjukkan bahwa selama ini kamu mungkin merasa lelah karena terlalu banyak membaca situasi atau menebak-nebak perasaan orang lain. Mulai tanggal 17 hingga tanggal 19 Juni tahun 2026 nanti, akan ada seseorang yang berbicara dari hati dengan cara yang sederhana namun menyentuh. Bukan janji besar atau pernyataan romantis yang berlebihan, melainkan ketulusan kecil seperti pengakuan jujur atau penjelasan atas kesalahpahaman lama. Percakapan itu akan terasa seperti air dingin di tengah dahaga keraguanmu, dan dari situlah luka batin yang selama ini kamu pendam perlahan mulai mengering. Untuk Capricorn yang masih sendiri, kartu Page of Swords mengisyaratkan pertemuan dengan sosok yang komunikatif namun tidak menggurui. Mungkin seseorang yang kamu temui dalam diskusi ringan di tempat kerja, acara komunitas, atau bahkan lewat pesan singkat yang tidak kamu duga. Yang membuatnya istimewa bukanlah ketertarikan fisik atau gairah sesaat, melainkan rasa nyaman yang muncul begitu saja saat bertukar cerita. Kamu akan menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dengan drama besar, justru dalam percakapan yang jujur dan tanpa topeng, benih cinta yang sehat mulai tumbuh. Jadi, bukalah telinga dan hatimu lebih lebar. Jangan takut untuk menjadi orang yang pertama bertanya kabar. Karena kadang, keberanian sekecil itulah yang membuka pintu menuju hubungan yang selama ini kamu rindukan. Kartu kedua, Nine of Wands. Kartu Nine of Wands secara tradisional melambangkan ketahanan, kewaspadaan, dan semangat yang tak mudah padam meski terluka. Untuk Capricorn yang pekerja keras dan tidak asing dengan rasa lelah, kartu ini datang bukan sebagai peringatan akan rintangan, melainkan sebagai pengingat bahwa bantuan terdekat sering datang dari orang-orang di sekitarmu. Dalam penafsiran khusus untuk perjalanan kariermu saat ini, energi kartu menunjukkan bahwa pintu kesempatan besar tidak akan diumumkan melalui surat resmi atau pengumuman perusahaan, melainkan muncul dari obrolan santai dengan teman terdekat. Mungkin seseorang dalam lingkar sosialmu tanpa sengaja menyebutkan sebuah proyek, lowongan, atau kolaborasi yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehmu. Kamu hanya perlu hadir, mendengarkan, dan tidak meremehkan informasi kecil sekalipun. Karena dari hal-hal yang tampak sepele itulah keberuntungan kariermu mulai merambat naik. Dua tanggal yang sangat kuat energinya adalah tanggal 18 dan 19 Juni. Pada hari-hari itu, cobalah untuk lebih aktif bertukar pikiran, menghadiri pertemuan informal, atau sekadar mengirim pesan pada rekan yang sudah lama tidak kamu hubungi. Ada tawaran kerjasama atau posisi baru yang akan disampaikan dengan cara tidak terduga, mungkin lewat cerita seseorang yang kemudian merekomendasikan namamu. Capricorn cenderung ingin mengendalikan segalanya sendiri, tetapi kali ini ajaran dari semesta adalah bahwa kepercayaan pada relasi adalah bentuk kekuatan. Jangan terlalu kaku dengan rencana yang sudah kamu buat. Terkadang, membiarkan orang lain menjadi jembatan menuju mimpimu bukanlah kelemahan, melainkan kebijaksanaan sejati. Kartu ketiga, Nine of Pentacles. Kartu Nine of Pentacles adalah kartu kemakmuran yang elegan, kemandirian finansial, serta kenikmatan atas hasil kerja keras yang matang.
Bagi Capricorn yang selalu disiplin dalam mengatur keuangan, kartu ini adalah konfirmasi bahwa masa-masa terasa tertahan dan serba lambat kini mulai berbalik arah. Energi yang saya tangkap menunjukkan pergerakan rezeki yang lebih cepat dari perkiraanmu. Bukan karena keberuntungan buta, melainkan karena semua usaha kecil yang selama ini kamu lakukan dengan tekun mulai menuai hasilnya secara berlapis. Ada kabar baik terkait uang yang datang tiba-tiba, bisa berupa transfer tidak terduga dari pelunasan utang lama, hasil sampingan dari proyek yang sempat terlupakan, atau bahkan bonus kecil yang tidak kamu duga. Yang menarik, angka-angka seperti 34, 45, dan 55 sering muncul di sekitarmu, mungkin dalam struk belanja, nomor antrean, atau jam digital, sebagai tanda bahwa semesta sedang mengirimkan konfirmasi halus. Lebih dari sekadar uang masuk, Nine of Pentacles mengajarkan bahwa kemakmuran sejati adalah ketika kamu bisa menikmati hasil tanpa rasa bersalah atau cemas akan kehilangan. Dalam periode ini, peluang bisnis atau kerjasama yang sebelumnya kamu ragukan karena terlalu berisiko kini mulai memperlihatkan hasil nyata. Jangan takut untuk mengambil keputusan finansial yang sudah lama kamu pertimbangkan, seperti investasi kecil atau membeli barang yang benar-benar kamu butuhkan untuk menunjang produktivitas. Badai rezeki yang saya maksud bukanlah badai yang merusak, melainkan buyuran berkah kecil yang datang bertubi-tubi dari berbagai arah. Kamu layak untuk bernapas lega. Kamu layak untuk percaya bahwa apa yang kamu usahakan selama ini tidak sia-sia. Saatnya melepas ketakutan akan masa sulit, dan mulai menerima kelimpahan dengan hati yang lapang. Kartu keempat, Eight of Pentacles. Kartu Eight of Pentacles secara umum melambangkan penguasaan keterampilan, ketekunan, dan penghargaan terhadap proses belajar yang berkelanjutan. Namun dalam penafsiran khusus untuk peruntunganmu saat ini, kartu ini memiliki pesan yang berbeda. Keberuntungan terbaikmu tidak datang dari kerja keras sendirian, melainkan dari keterhubunganmu dengan orang lain. Ada energi kedatangan seseorang yang akan membawa kejutan, sebuah solusi atas masalah yang sudah lama mengimpit, tanpa perlu kamu memintanya secara langsung. Capricorn yang terbiasa mandiri sering lupa bahwa semesta juga bekerja melalui tangan-tangan orang di sekitar. Makin kamu membuka ruang dalam hati untuk menerima bantuan, makin cepat pula mukjizat kecil itu menjemput langkahmu. Ini bisa berupa teman lama yang tiba-tiba menghubungi dengan tawaran yang tepat waktu, rekan kerja yang merekomendasikanmu tanpa kamu sadari, atau bahkan orang yang sebelumnya tidak kamu duga akan hadir justru menjadi pembawa kabar baik. Tanggal 17 Juni terlihat sangat istimewa dalam susunan energi ini. Pada hari itu, cobalah untuk tidak terlalu sibuk dengan daftar tugasmu. Sisakan ruang untuk kejutan. Mungkin kamu akan bertemu seseorang di tempat yang tidak terduga, seperti toko kopi, halte, atau dalam panggilan telepon yang tidak direncanakan. Pertemuan tak terencana itu akan terasa biasa saja pada awalnya, tapi setelah beberapa hari kamu baru menyadari bahwa dari situlah pintu keberuntungan terbuka lebar. Pesan dari Eight of Pentacles untukmu, Capricorn, adalah bahwa tidak semua hal harus dikerjakan dengan keringat sendiri. Terkadang, keberanian untuk menerima uluran tangan adalah bentuk kebijaksanaan yang lebih tinggi. Jangan terlalu kaku dengan prinsip, saya bisa sendiri. Semesta sedang mengirimkan utusan, dan tugasmu hanyalah menyambut dengan senyum. Kartu kelima, Knight of Cups. Kartu Knight of Cups adalah kartu yang lembut, membawa energi romantisme, emosi yang mengalir, dan ajakan untuk mendengarkan perasaan sendiri. Dalam konteks kesehatan untuk Capricorn, kartu ini hadir sebagai peringatan yang penuh kasih, bukan sebagai ketakutan. Energi menunjukkan bahwa dalam waktu dekat, semangatmu akan melambung sangat tinggi seiring dengan datangnya berbagai keberuntungan di asmara, karir, keuangan, dan peruntungan. Namun ada satu hal yang sering dilupakan oleh Capricorn yang ambisius, tubuh memiliki batasnya. Ada kecenderungan kuat untuk ingin menyelesaikan banyak hal sekaligus, menjawab pesan, mengejar target, mengatur keuangan, dan tetap hadir untuk orang lain. Disitulah Knight of Cups mengingatkan bahwa fokus bisa buyar jika kelelahan merambat masuk. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena aliran energi emosi yang terlalu deras tanpa istirahat yang cukup justru akan mengaburkan intuisi tajammu. Mulai sekarang,
Jadwalkan waktu tidur yang lebih teratur sebagai bagian dari ritual suci harianmu. Bukan sekadar istirahat, tetapi sebagai bentuk penghormatan pada diri sendiri. Jika kamu mampu menjaga ritme istirahat, maka keputusan-keputusan besar yang akan kamu ambil di hari-hari sibuk nanti akan jauh lebih tajam, jernih, dan menguntungkan. Sebaliknya, jika tubuh dipaksa terus bekerja, Knight of Cups memperingatkan bahwa bisa muncul kelelahan emosional yang berujung pada sikap apatis atau mudah tersinggung. Jangan sampai tubuhmu justru menjadi penghambat laju rezeki yang sudah terbuka lebar ini. Dengarkan detak jantungmu, rasakan kapan saatnya berhenti. Karena kesehatan adalah mahkota yang hanya terlihat oleh mereka yang sadar bahwa tanpa mahkota itu, semua pencapaian terasa hampa. Terima kasih telah menyisihkan waktu untuk duduk bersama saya di ruang sunyi. Bersama-sama kita telah membuka 5 kartu, Page of Swords yang membawa ketenangan dalam asmara, Nine of Wands sebagai pintu rezeki karir lewat relasi terdekat, Nine of Pentacles yang menandakan keuangan bergerak cepat, Eight of Pentacles sebagai kejutan tak terduga dalam peruntungan, dan Knight of Cups yang mengingatkanmu untuk menjaga kesehatan sebagai mahkota tersembunyi. Semua perubahan ini, sekecil apapun, adalah bisikan semesta agar hidupmu terus mengalir lembut ke arah yang lebih ringan. Saya berharap energi dari pembacaan ini tetap menemanimu dalam hening, dan jika kamu merasa terpanggil untuk tidak melewatkan pesan-pesan berikutnya, mari berjalan bersama dengan berlangganan di ruang sunyi. Sampai kita bertemu lagi di sini, di ruang yang sama, di lain waktu.